Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,13% ke angka 6.954. Dan di video ini saya akan coba menganalisa satu saham yang sudah melampungkan akuisisinya untuk melihat bagaimana potensi ke depannya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang di-post setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Sen. Saham Sen hari ini masih turun 0,97% ke harga 204. Bisa kita lihat di grafik, satu minggu terakhir ini saham Sen masih berusaha untuk naik di atas garis EMA 50. Yang saat ini berada tepat di harga 210. Tapi bisa kita lihat setiap kali berusaha untuk naik di atas harga 210, Sen selalu gagal break, dan pada saat turun menuju support di harga 200, Sen masih bisa bertahan. Jadi saat ini Sen menurut saya masih layak untuk masuk watchlist, walaupun secara tren jangka menengah masih bergerak downtrend, tapi saat ini mencoba untuk bangkit dan reversal trend dari downtrend ke uptrend. Jadi selama masih bertahan kuat di harga 200, Sen masih sangat layak untuk di hold apabila teman-teman sudah mempunyai saham ini, dan pada saat terkonfirmasi break dari garis EMA 50, maka Sen secara tren akan mulai reversal trend. Jadi walaupun belum bisa kita konfirmasi uptrend karena masih ada satu garis EMA 150, minimal garis downtrendnya telah patah. Dan kedepannya Sen berpotensi untuk lanjut naik ke garis EMA 150 atau yang saat ini di sekitar harga 240. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini telah mengarah ke atas. Dan hari ini berkeluar berita bahwa Sen sudah merampungkan akuisisi EPIT Menara Asset Co. Jadi saat ini bisa kita baca bertambahnya jumlah menara yang dimiliki Sen dan CMI dapat memperkuat posisi grup Sen sebagai perusahaan yang bergerak di bidang penyedia jasa komunikasi di mata para pelanggan. Jadi setelah akuisisi selesai, Sen beserta CMI kini memiliki lebih dari 8.000 site menara telekomunikasi. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan hari ini masih ada distribusi. Dan asing juga satu minggu terakhir ini masih distribusi saham Sen. Jadi dari data kita dapat, saya lihat Sen masih ada potensi untuk balik turun kembali mengetes harga 200. Apabila teman-teman mau entry, paling aman adalah tunggu Sen berhasil break dari garis EMA 50 ini, baru teman-teman entry dengan target jangka pendek di sekitar harga 220. Apabila teman-teman mau trading jangka pendek, karena harga 220 bisa kita lihat sebelumnya merupakan resisten dari saham Sen. Jadi ada potensi apabila berhasil break menyentuh harga 220, ada potensi untuk turun kembali mengetes garis EMA 50. Atau teman-teman mau spekulatif buy di sekitar harga 200, tapi resiko ini lebih tinggi karena apabila ternyata support ini terlewati, Sen berpotensi untuk lanjut downtrendnya. Karena selama gagal break dari garis EMA 50, Sen secara tren belum aman, jadi masih ada potensi untuk balik turun dan bergerak downtrend kembali. Jadi paling aman saat ini adalah wait and see dulu, tunggu breakout dari garis EMA 50 baru kita entry karena secara tren akan lebih baik. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Gudang Garam. Gudang Garam hari ini tiba-tiba naik lumayan tinggi, hampir 10% ke harga 33.575. Sebelumnya bisa kita lihat Gudang Garam trennya masih bergerak downtrend, walaupun dalam beberapa bulan terakhir mulai sideways dengan support di 30.400, tapi setiap kali berusaha untuk naik di atas garis EMA 50, Gudang Garam selalu gagal break. Tapi hari ini tiba-tiba langsung naik menembus garis EMA 50 dan 150. Setelah itu langsung naik di atas resisten berikutnya di harga 33.000. Jadi menarik untuk dilihat karena jika kita perhatikan teman-teman yang satu sektor tidak bergerak naik. Bisa kita lihat untuk sekilas HMSP malah lanjut turun, lanjut downtrend. WIM bisa kita lihat juga trennya masih bergerak downtrend, walaupun dalam satu minggu terakhir ini trennya sideways. Dan sampai saya bikin video ini, saya belum mendapatkan informasi alasan kenapa Gudang Garam tiba-tiba bisa bergerak naik seperti ini. Jadi belum ada artikel berita yang menyatakan ada sentimen positif. Tapi biasanya apabila naik tinggi, beberapa hari kemudian baru keluar beritanya alasan kenapa Gudang Garam bisa naik tinggi. Tapi bisa kita lihat secara grafik Gudang Garam sudah mulai bergerak uptrend karena sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 dan 150. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini juga mulai bergerak naik.
Dan dari data broker summary pun bisa kita lihat kenaikan 9% lebih ini masih ada akumulasi. Dan asing juga hari ini masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Sekarang kita bandingkan dengan HMSP. HMSP hari ini turun 2% lebih dan distribusinya lumayan besar. Dan asing juga bisa kita lihat 4 hari terakhir terus keluar dari saham HMSP. Jadi berbanding terbalik Gudang Garam dan HMSP. Jadi dari data yang kita dapat, Gudang Garam apabila teman-teman hari ini sudah berhasil membeli pada saat dia bergerak naik, apalagi telah mendapatkan di bawah garis EMA 50, harga yang teman-teman beli sudah sangat bagus. Jadi teman-teman masih sangat layak untuk di hold. Untuk trailing stopnya, tunggu di sekitar garis EMA 150. Selama Gudang Garam tidak turun kembali di bawah garis EMA 150, Gudang Garam masih sangat layak untuk di hold karena trennya akan mulai bergerak uptrend untuk tren jangka pendeknya. Sedangkan untuk teman-teman hari ini belum sempat membeli saham Gudang Garam, karena hari ini sudah naik lumayan tinggi, sama sebaiknya tunggu terkena pullback dulu. Karena setelah kenaikan tinggi biasanya ada potensi untuk terkena profit taking sementara. Jadi teman-teman bisa tunggu kembali di sekitar harga 32.500 untuk entry-nya. Jadi tunggu Gudang Garam terkoreksi sementara menuju target harga ini. Apabila menyentuh target harga ini dan masih bisa rebound kembali, baru teman-teman entry dan hold saja selama garis EMA 150 tidak terlewati. Karena jika kita lihat target berikutnya itu di sekitar harga 34.300. Berikutnya saya akan update lagi pergerakan dari saham BBYB. BBYB hari ini turun 1% lebih ke harga 20.200. Bisa kita lihat di grafik. Sebelumnya BBYB berhasil rebound dari support psikologis di harga 2000, sempat naik di atas garis EMA 50, tapi pada saat kenaikan tanggal 17 bisa kita lihat candle doji yang menurut saya pribadi kurang bagus dan hari ini kembali bergerak turun. Jadi saat ini sempat turun menyentuh garis EMA 50, tapi pada saat penutupan berhasil rebound dan bertahan di harga 2200. Jadi secara tren BBYB masih bagus karena masih berada di atas garis EMA 50 yang saat ini di harga 2180. Sedangkan untuk zona resistennya bisa kita lihat di sekitar harga 2400 sampai 2500. Jadi apabila teman-teman sebelumnya sudah berhasil membeli di sekitar harga 2000-an, saat ini masih sangat layak untuk di hold. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga mulai bergerak naik. Jadi telah berpotongan. Dan alasan kenapa saya update, karena bisa kita lihat hari ini walaupun turun 1% lebih, ada akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan asing juga 1 minggu terakhir ini masih terus akumulasi saham BBYB. Dan hari ini walaupun turun 1% lebih, asing masuk dengan jumlah yang sangat besar. Jadi menarik dipantau walaupun turun, tapi ada akumulasi besar. Dan secara grafik masih dekat dengan garis EMA 50. Sehingga bisa kita jadikan untuk titik entry-nya. Jadi menarik apabila minggu depan BBYB berhasil rebound dari garis EMA 50 ini, ada potensi untuk lanjut naik ke 2400. Karena itu apabila teman-teman ingin membeli saham BBYB, bisa masukkan ini ke watchlist minggu depan. Terakhir saya akan menganalisa saham TINS. TINS hari ini masih lanjut naik 1% lebih ke harga 1670. Bisa kita lihat di grafik, 3 hari terakhir ini TINS berhasil bangkit kembali. Jadi sebelumnya 1 minggu terakhir ini TINS sempat turun lumayan dalam, berusaha untuk break dari harga 1900, gagal break, sempat turun di bawah harga 1600, tapi 3 hari terakhir ini TINS berhasil bangkit dan naik kembali di atas harga 1600. Jadi saat ini 1600 kembali menjadi supportnya. Dan untuk resisten terdekat bisa kita lihat masih di harga 1700. Tapi secara tren bisa kita lihat untuk TINS masih oke karena masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Untuk garis EMA 50 bisa kita lihat di sekitar harga 1525 dan garis EMA 150 di sekitar harga 1520. Dan saat ini garis EMA 50 telah berpotongan dan mengarah ke atas. Jadi menarik untuk dilihat karena apabila berpotongan, TINS untuk tren jangka menengah harusnya trennya akan lebih baik. Saat ini pun bisa kita lihat sebelumnya bergerak downtrend, saat ini trennya masih bergerak uptrend untuk tren jangka menengah. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 1% lebih ini masih ada akumulasi. Dan asing 2 hari terakhir bisa kita lihat masih masuk dengan jumlah lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat apabila teman-teman sudah mempunyai saham ini di harga atas maupun harga bawah, selama masih bertahan di atas garis EMA 150, menurut saya saat ini TINS masih bisa di hold. Apalagi untuk teman-teman sudah berhasil membeli di bawah garis EMA 50 dan 150. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 1400 ke bawah, lebih layak lagi untuk di hold karena secara tren saat ini
trennya masih bergerak naik. Jadi saat ini kita lihat minggu depan masih ada potensi untuk naik kembali mengetes harga 1700. Teman-teman harus hati-hati karena 3 hari terakhir sudah naik lumayan tinggi, ada potensi untuk terkena koreksi sementara saat menyentuh resisten ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.